Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, rekan mahasiswa yang terhormat, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Anggalana selaku pengajar Hukum Administrasi Negara menyampaikan terkait dengan rencana ajar pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada semester ini, terkait dengan rencana ajar kita, itu akan terdiri dari 6 pokok bahasan utama, di mana seperti yang rekan-rekan lihat di dalam slide, bahwa proses pembelajaran hukum administrasi negara ini diawali dengan bab pendahuluan, di mana di dalam bab pendahuluan ini, mahasiswa akan dikenalkan dengan istilah, definisi, dan ruang lingkup hukum administrasi negara, di mana dalam bab ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman yang lebih terkait dengan istilah apa yang digunakan dalam hukum administrasi negara. Karena sebagian besar orang menganggap bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum yang berkaitan dengan tata usaha. Kenapa seperti itu? Karena banyak yang menganggap bahwa kata administrasi dalam hukum administrasi negara ini menggunakan istilah administrasi pada umumnya, yang berkaitan dengan tata usaha. Tetapi sesungguhnya dalam konteks hukum administrasi negara, administrasi di sini yang dimaksud adalah menggunakan istilah bestuh dalam bahasa Belanda, yang berarti pemerintahan. Dengan kata lain, disinilah ya pokok dasar kita untuk mempelajari esensi dasar dari hukum administrasi negara. Selain itu juga di dalam bab ini, mahasiswa akan dijelaskan terkait dengan ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Dan dalam ruang lingkup inilah nanti mahasiswa bisa mengetahui sejauh mana batasan hukum administrasi negara ya, terhadap bidang keilmuan lainnya. Selain itu, dalam bab ini juga akan disampaikan terkait dengan hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, di mana dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan objek-objek yang dipelajari dalam hukum administrasi negara berbeda dengan hukum tata negara. Di mana ketika kita belajar hukum administrasi negara, sesungguhnya kita sedang mempelajari negara dalam kondisi yang bergerak. Sedangkan ketika kita mempelajari hukum tata negara, sesungguhnya kita juga mempelajari negara dalam kondisi yang diam. Oleh karena itu, ya penting bagi mahasiswa untuk mempelajari hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, sehingga bisa melahirkan suatu pemikiran-pemikiran yang komprehensif terkait dengan hukum administrasi negara. Nah, di dalam bab 1 ini juga nanti akan disampaikan terkait dengan subjek hukum administrasi negara. Karena kenapa? Karena subjek ini menjadi sangat penting untuk dibahas di awal, untuk memahami ya, siapa-siapa saja yang terkategori sebagai subjek hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya, di dalam bab kedua, mahasiswa akan diajak untuk mempelajari terkait dengan sumber hukum administrasi negara. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat rekan-rekan mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum, kita pernah diberikan pemahaman terkait dengan sumber hukum, di mana sumber hukum itu terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, di dalam hukum administrasi negara juga diajarkan bahwa sumber hukum itu terdiri dari dua, yakni sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formil. Tetapi di dalam sumber hukum administrasi negara ini ada perbedaan yang sangat jelas antara sumber hukum dalam pengantar ilmu hukum dengan sumber hukum dalam hukum administrasi negara. Salah satunya itu terdapat ya peraturan perundang-undangan. Yang kedua, praktek administrasi negara. Ini yang biasa kita kenal dengan istilah konvensi. Terus yang ketiga ada jurisprudensi atau putusan hakim yang terdahulu. Yang keempat ada doktrin, pendapat para ahli. Yang kelima ada perjanjian internasional. Dan yang keenam keputusan tata usaha negara. Nah, oleh karena itu di dalam bab kedua itu ya mahasiswa sangat ya membutuhkan pemahaman lebih terkait dengan sumber hukum administrasi negara. Karena kenapa? Karena dengan sumber inilah mahasiswa dapat menggali ya bahwa dari mana hukum administrasi negara tersebut berasal. Di bab selanjutnya, bab ketiga, mahasiswa akan diberikan pemahaman terkait dengan kedudukan
kewenangan dan tindakan hukum pemerintah. Di mana di dalam bab ini nanti kita akan banyak belajar dan berdiskusi terkait dengan kedudukan hukum pemerintah. Ya, baik dalam ranah hukum publik maupun macam-macam jabatan pemerintahan. Terus di dalam bab ini juga akan dijelaskan terkait dengan wewenang pemerintah dan kewenangan pemerintah. Nah, terkait dengan kewenangan dan wewenang pemerintah ini berbeda. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan pada saat penyampaian materi pada minggu selanjutnya. Selanjutnya di dalam bab ketiga ini juga, mahasiswa akan diberikan pemahaman lebih terkait dengan sumber dan cara memperoleh wewenang dari pemerintah. Di mana nanti di dalam bab ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana pemerintah tersebut memperoleh wewenang, baik secara atribusi, delegasi, maupun secara mandat. Terus di dalam bab ini juga kita akan melihat sifat wewenang dari pemerintah itu seperti apa. Apakah memang bersifat yang absolut atau dia bersifat ya relatif. Oleh karena itu di dalam bab ketiga ini fokus utama dari hukum administrasi negara akan disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Untuk bab keempat, mahasiswa akan diberikan pemahaman lebih terkait dengan tindak atau perbuatan administrasi negara. Mulai dari ya tindakan-tindakan yang disebut dengan basicking, beslui, belit, dan revelar. Oleh karena itu di dalam bab ini kita akan coba membahas ya apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan dan sejauh mana tugas pemerintahan tersebut. Lalu dari sana kita akan coba melihat penyelenggaraan tindakan administrasi negara yang dimaksud. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menafsirkan apakah tindakan ini termasuk revelar atau basicking, atau apakah ini termasuk beslui atau belit. Oleh karena itu dalam bab keempat ini, rekan-rekan akan diajarkan secara lebih mendalam terkait dengan tindakan-tindakan ataupun perbuatan administrasi negara. Nah, untuk bab kelima, ya, mahasiswa akan diberikan pemahaman terkait dengan instrumen-instrumen pemerintahan. Mulai dari bagaimana instrumen pemerintahan tersebut dijalankan, bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat, bagaimana ketetapan tata usaha negara dibuat, ya, bahkan ya di dalam bab ini juga akan diajarkan terkait dengan ya pembuatan suatu peraturan kebijaksanaan ataupun ya kita akan coba menggali lebih dalam dengan suatu ya perbuatan administrasi negara yang disebut dengan pres emersen. Pres emersen ini apa? Ya, suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara di luar konteks peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatannya tetap diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, ketika pejabat tersebut melakukan tindakan di luar ketentuan undang-undang, maka dengan undang-undanglah dia akan dilindungi. Nah, oleh karena itu kita akan banyak berdiskusi terkait dengan pres emersen. Nah, di bab terakhir, kita akan belajar terkait dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Karena kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang berfokus kepada pemerintahan dalam suatu negara. Karena pemerintahan ini banyak melakukan tindakan, baik secara basicking, baik secara regular, baik secara belit maupun beslui, maka tindakan-tindakan ini masih bisa disengketakan ya secara administrasi di pengadilan-pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, di dalam bab ke-6 ini kita akan banyak berdiskusi ya bagaimana menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sebagai contoh saya berikan contoh ya ketika rekan-rekan nanti ya bekerja sebagai tenaga honorer dalam suatu ketika ada penerimaan pegawai negeri sipil tetap, maka ya apabila saudara sudah mendapatkan status K2 dan ikut dalam proses tiba-tiba ya hak Anda direbut oleh ya keputusan-keputusan administrasi negara yang dibuat oleh pejabat administrasi negara, apakah kita bisa berdiam diri dan menerima bahwa itu keputusan absolut? Tentu ya ini akan sangat merugikan kita. Oleh karena itu di dalam hukum administrasi negara, mahasiswa diperbolehkan untuk menggali jauh lebih dalam bagaimana memperjuangkan hak-hak
yang terabaikan oleh keputusan administrasi negara seperti yang saya sampaikan di awal. Oleh karena itu, ya, dalam bab ke-6 ini bisa dikatakan ini sebagai salah satu primadona bagi mahasiswa untuk belajar hukum administrasi negara. Karena ini berkaitan erat dengan ya hak-hak yang bisa kita dapatkan di masa yang akan datang ya ketika kita ya memutuskan diri terlibat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu di dalam bab ke-6 ini nanti kita akan banyak belajar bagaimana proses penyelesaian sengketa tata usaha negara ini baik secara litigasi maupun non litigasi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk lebih jelasnya nanti dalam proses pembahasan selanjutnya akan saya paparkan secara mendalam terkait dengan apa saja yang dimaksud dengan hukum administrasi negara sampai dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.